5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, maka senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, Kamis 25 November 2021, kita dapat mengikuti acara Karang Muridnya Pak pada sesi yang ke-10 pada kesempatan hari ini dengan tema HUT Persatuan Guru Indonesia atau Hari Guru Nasional dengan keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan seperti ini membuat Allah dalam kita, semoga di hari-hari yang ke depan. Salam tentunya yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita belajar sunnahnya, mengikuti apa yang dicontohkan dan semoga mendapatkan selamat di dunia. Para pendengar berada dan pemirsa, baik anak-anak, pemirsa maupun para penyimak pemirsa di tempat berada, pada kesempatan siang hari ini, Karang Menyapa SD Negeri Karangmulyo mengadakan podcast atau acara Karang Menyapa sesi 10 bertepatan dengan hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021, memperingati Hari Guru Nasional, tepatnya ke-76. Jika kita melihat hari ini, tema yang dicanangkan oleh Mas Menteri adalah bergerak dengan hati pendidikan. Nah, hari ini, siang ini kita akan dibersamai salah satu guru cukup senior dan beliau sangat progresif, yaitu guru yang khususnya dan pasti dari S3 tercinta, yaitu Ibu siapa? Mari kita dulu. Beliau merupakan Ibu Kopariah binti Zulaikha SPD. Betul, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Di sini mengajar kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya? Untuk tahun ajaran 2021-2022. Kalau bukan sudah berapa lama masa di SD ini? Untuk berapa lamanya di SD di Karangmulyo APL School Karangmulyo ini sekitar 6 tahun 9 bulan. Wow, 6 tahun 9 bulan. Itu mungkin waktu yang sudah tidak dikatakan singkat, ya menuju masa tengah. Beliau itu dikenal guru yang sangat kritis, progresif, dan energik. Nah, bukan tanpa alasan hari ini didatangkan dan akan bersamai acara pada kesempatan siang hari ini. Tema yang diangkat teman-teman panitia dan para bapak ibu guru yaitu senada dengan tema nasional, yaitu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Bagaimana itu pendidikan yang dimaksud di era pandemi, kemudian apa tantangannya, kemudian apakah itu ada hal-hal yang baru ditemukan di dunia pendidikan, khususnya guru, kalau dalam hal ini guru SD, bagaimana mungkin sebelumnya hari ini akan disampaikan langsung. Nanti apa yang akan disampaikan sebelumnya kita akan bersama Ibu Kopariah. Bagi para pemirsa bisa memanggil dengan Bu Ria, betul ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke, sebelumnya kita berikan waktu sebelumnya kepada Bu Ria. Ayo silakan. Terima kasih kepada Pak Isna selaku moderator dalam acara Karangmulyo Menyapa
Bapak 10 tentunya pemirsa Sekayu Tadu TV. Namun sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali di acara Karang Mulyo Menyapa edisi Hari Guru Nasional, tepatnya di tanggal 25 November 2021. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim kreatif Karang Mulyo Menyapa, tentunya ada Pak Ahmad dan teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di studio mini Sekayu Tadu TV ini dalam acara Karang Mulyo Menyapa. Saya selaku pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Isna, tentunya kita akan flashback dulu ya. Flashback terkait Hari Guru Nasional ini tentunya identik dengan lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI. Iya, PGRI. Di mana historisnya atau sejarahnya itu sebelum diperingati Hari Guru Nasional pada waktu itu di tahun 1912, sebelum lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia, dulu itu bernama Persatuan Guru Hindia Belanda. Karena pada waktu itu Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Guru-guru pribumi pada waktu itu membentuk sebuah Persatuan Guru Hindia Belanda. Tentunya anggotanya adalah guru-guru dari kalangan pribumi. Kemudian anggota atau personalia dari Persatuan Guru Hindia Belanda ini selain dari guru bantu, ada juga guru dari kalangan sekolah-sekolah desa seperti itu. Kemudian membentuk sebuah Persatuan Guru Hindia Belanda tepatnya di tahun 1912 pada masa kolonial Belanda. Sifat dari Persatuan Guru Hindia Belanda ini tentunya unitaristik. Unitaristik ini dalam artian guru-guru di sini itu masih dari kalangan yang mengidentikan bahwa saya ini adalah Persatuan Guru dari desa seperti itu. Ada juga guru bantu seperti itu. Kemudian di tahun 1932 progresnya itu meningkat menjadi Persatuan Guru Indonesia atau dinamakan dengan PGI seperti itu. Nah, di zaman penjajahan Jepang di tahun 1932 ini tentunya aktivitas dari Persatuan Guru Indonesia itu tidak bisa aktif karena pada waktu penjajahan Jepang itu segala organisasi kemudian aktivitas di sekolah itu dilarang dan ditutup. Otomatis stagnan di tahun 1932. Kemudian beralih menjadi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia ini tentunya ada beberapa tahapan. Yang pertama, Kongres pertama PGRI yang memunculkan lahirnya PGRI itu berlangsung di tanggal 23 sampai dengan 25 November 1945. Itu 100 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka para guru ini membutuhkan sebuah kebulatan tekad supaya bisa bersatu. Oleh sebab itu diselenggarakanlah yang namanya Kongres Guru yang pertama di rentang waktu 23 sampai 25 November 1945 bertempat atau berlangsung di kota Surakarta pada waktu Solo pada waktu itu ya. Kemudian di gedung Manoharjo seperti itu pada waktu itu. Dan tentunya melahirkan sebuah tekad,
sebuah kesepakatan bahwa kesadaran akan pentingnya sebuah organisasi yang betul-betul bisa menampung segala elemen. Pada waktu itu organisasi-organisasi yang komunitas itu bergabung menjadi satu yang dinamakan PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi tidak ada perbedaan antara organisasi profesi guru pada waktu itu, karena sudah melebur menjadi satu, yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Tidak ada sekarang yang mengatasnamakan ini loh Persatuan Guru Bantu, ini Persatuan Guru Desa-Desa. Karena pada waktu itu kan ada yang namanya Persatuan Guru yang dia itu membawa nama daerahnya seperti itu. Kemudian meleburlah di kongres pertama di PGRI itu Persatuan Guru Indonesia yang melebur menjadi satu, sehingga di tanggal 25 November 1945 lahirlah PGRI. Dan PGRI inilah ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Lahirnya PGRI ini juga menunjukkan Hari Guru Nasional, sehingga setiap tahun di Indonesia tepatnya tanggal 25 November itu diperingati sebagai Hari Guru Nasional yang menitik beratkan dari lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Seperti itu Pak, untuk sejarah historinya. Sangat menarik ya, apalagi para pemirsa ini mungkin dari berbagai kalangan. Mungkin ada dari dewan guru, ada dari anak-anak, ada yang dari mungkin kalangan umum, masyarakat umum, dari mungkin orang tua. Adanya guru yang kemudian disatukan dalam asosiasi PGRI, yang mungkin Bapak Ibu atau anak-anak sering lihat pakaian yang kita kenakan yang hari ini itu biasanya digunakan tanggal 25. Jadi ketika melihat itu, ini ada PGRI, ada sejarah apa toh, dan kenapa kok yang digunakan sering digunakannya tanggal 25. Jadi dari penjelasan Bu tadi terjawab. Tanggal 25 merupakan titik tolak berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia. Kalau kita berbicara tema yang diangkat nasional oleh Mas Menteri pada tahun ini, yaitu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Mungkin kata-kata itu senada dengan seperti sebagaimana kita tahu, mungkin yang kita alami dan kita sedang berjalan dalam masa pandemi yang mungkin masuk Indonesia kurang waktu 2020 awal dan sampai hari ini. Bahkan tatap muka kita sudah bersyukur ada kelonggaran di pemerintah mengizinkan sekolah-sekolah untuk tatap muka. Adanya tema ini bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Kata pulih itu mungkin akan bisa kita hubungkan dengan pasca pandemi yang sebelumnya hampir mungkin tidak hanya lini pendidikan, ya. Mungkin saya merasakan semua lini sosial, ekonomi, apalagi pendidikan yang hari ini mencetak generasi penerus bangsa sangat terbatas gerakannya karena tidak boleh tatap muka. Yang hari ini mungkin beberapa wilayah nasional sudah diperbolehkan walaupun dengan kapasitas terbatas. Kalau kita berbicara, kita hubungkan tema ini dengan pembicaraan kita hari ini, bagaimana apa yang bisa Bu Ria sampaikan tentang atau membaca tema ini, kenapa kok diangkat dan apa yang perlu kita ambil dari tema ini? Oke, baik Pak Isna. Terkait dengan tema nasional untuk memperingati Hari Guru Nasional yang tadi lahirnya PGRI juga merupakan titik kulminasi itu ya, supaya setiap tanggal 25 November ini diperingati sebagai Hari Guru Nasional, dan di tahun 2021 ini mengangkat tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Esensi dari tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan ini tentunya beranjak dalam diri guru itu sendiri untuk senantiasa berjibaku. Walaupun pada saat-saat pandemi sekarang ini atau pasca pandemi sekarang ini, tentunya mereka berniat seperti itu, berniat untuk senantiasa mencetak generasi-generasi bangsa. Pandemi tidak ada halangan, karena walaupun dalam masa-masa pandemi terkait dengan proses pembelajarannya pun ada alternatif yang bisa dilakukan oleh guru tersebut. Misalnya adalah menggunakan platform yang berbasis digital, misalnya saja seperti Google Meet ataupun Zoom Meeting. Dengan beranjak dari hati ini, tentunya Bapak Ibu guru memiliki
very signifikan atau sangat-sangat penting sekali dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak terbatas pada masa-masa pandemi, namun ketika masa-masa pandemi ini memang Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa mengaktualisasikan bagaimana pendekatan-pendekatan pembelajaran yang basisnya adalah digital. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di era revolusi industri 4.0 yang nantinya akan meningkat jadi 5.0, itu tentunya kita harus berkolaborasi dengan IT atau yang namanya kita telekomunikasi, kemudian bisa kita gunakan teknologi untuk mempermudah proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelas maupun secara virtual, seperti itu Pak. Jadi tidak ada halangan, tidak ada hambatan walaupun di masa-masa pandemi ini dan ada kelonggaran tatap muka terbatas, tetap untuk melibatkan digitalisasi dalam dunia pendidikan itu amat sangat penting karena revolusi industri 5.0 akan segera hadir. Otomatis Bapak Ibu guru jangan terus nyaman gitu ya, di zona nyaman seperti itu. Aku tak memiliki beratkan pembelajaran yang konvensional, aku tidak bisa seperti itu karena yang namanya era digitalisasi, era revolusi industri 4.0 yang nanti akan meningkat menjadi era revolusi industri 5.0, kita tidak bisa memungkiri keterlibatan IT seperti itu Pak. Maka mulai dari diri kita berniat tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ke depan, tentunya kita harus senantiasa belajar karena yang namanya pembelajaran apalagi guru itu harus sepanjang hayat, long life education seperti itu. Biasa ya, ternyata dari pandemi ini kita belajar hal-hal sebetulnya saya melihat dulu ya. Pandemi ini memang kalau saya di awal mengatakan semua ini pasti terimbas, kemudian merasakan pandemi ini juga merubah, kalau bahasanya kemana yang viral, ajaran merubah tentang kehidupan itu memang benar. Yang mungkin dulu atau kita bicara guru itu ya ada murid, ada guru, ada ruang kelas, tatap muka, komunikasi, ada dialog, sudah. Nah sekarang mungkin hari ini yang kita alami selama pandemi kurang lebih 1-2 tahun ini, mungkin dulu seakan-akan tidak terbayangkan ada seperti ini, tatap muka tidak bisa, dan adanya teknologi merupakan salah satu alternatif untuk bisa menjembatani diri. Mungkin bagi Bapak Ibu yang senior, saya kira mungkin ya sudah mungkin puluhan tahun mengajar, pembelajaran yang mungkin ada daring, luring, hari ini ada istilah dalam jaringan, luar jaringan itu mungkin tidak akan terbayangkan sebelumnya. Tapi karena keadaan inilah menuntut kita untuk bisa mau tidak mau, bisa tidak bisa harus mempelajari teknologi, bagaimana bisa dalam tanda kutip hal ini karena kita melaksanakan pembelajaran, melakukan aktivitas pendidikan bisa tetap tersampaikan. Selanjutnya Bu Ria, saya itu tertarik dengan, karena ini lagi-lagi yang mau lihat itu berbagai kalangan, ada dari pendidik, ada yang dari siswa juga. Ketika anak-anak melihat kita sebagai guru contohnya, mungkin Bu Ria lebih senior daripada saya karena saya baru beberapa tahun di sini, dan pengalaman saya mungkin belum terlalu lama untuk mengajar. Apa yang dilakukan Bapak Ibu atau sebetulnya ini? Kadang-kadang banyak dan hampir semua pembelajar di rumah, dalam hal ini siswa yang merasakan masa pandemi karena belum ada tatap muka pasti jenuh, ya kan? Apalagi selain itu bosan, kemudian tidak ada semangat, seakan-akan ada kumpul teman. Walaupun sekarang ada kelonggaran untuk bisa tatap muka walaupun terbatas. Mungkin dalam benak anak-anak, andaikan saja saya anak, apa tuh tantangan bapak dan ibu guru di sekolah dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di era pandemi ini, atau dulu juga terlalu normal atau bagaimana? Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan seorang pendidik untuk menjembatani rasa-rasa bosan anak, untuk bagaimana mungkin karena 1-2 tahun anak sudah di rumah, kadang bahkan berangkat ke sekolah saja mungkin 1-2 mahasiswa mungkin masih ada seperti itu. Bagaimana Bu Ria menyikapi atau memberikan masukan terhadap konteks seperti itu? Baik, kita tahu bahwa di masa-masa pandemi sekarang ini atau kemarin kita sudah 2 tahun gitu ya, berjalan dari 2020 tepatnya bulan Maret pada waktu itu kita vakum di dunia pendidikan. Maksudnya dalam arti vakum di sini adalah untuk pembelajaran tatap muka
karena keselamatan, kesehatan peserta didik pada waktu itu, dan sekarang ini tentunya lebih diutamakan, walaupun tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Untuk menyikapi hal tersebut, kita tahu bahwa selama pandemi ini anak-anak mengalami learning loss seperti itu. Learning loss dalam arti anak-anak katakanlah sudah tertinggal beberapa materi atau substansi pembelajaran pada waktu itu, dan pada sekarang ini otomatis kan guru harus mengkondisikan supaya nanti capaian atau esensi dari materi-materi itu bisa tersampaikan oleh anak. Dan kita tahu bahwa kondisi anak sekarang ini selama beberapa tahun, beberapa tahun di masa pandemi pada waktu itu mengalami yang namanya kejenuhan, kebosanan. Nah, ketika tatap muka sudah diberikan izin seperti itu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga maupun kalangan terkait, tentunya yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah menyiapkan dulu Pak, menyiapkan kondisi fisik dan psikisnya, karena beberapa hari ini kan kita pembelajarannya PJJ menggunakan platform Google Meet, kemudian menggunakan platform Zoom meeting, seperti itu kan anak-anak tentunya merasa bosan seperti itu. Nah, kebosanan itu bisa kita siasati, bisa kita treatment di awal pembelajaran tatap muka yang terbatas ini. Tentunya Bapak Ibu guru harus tahu terkait dengan karakteristik ataupun kondisi sosial, emosional, psikis dan fisiknya. Oleh sebab itu kita harus mengembalikan keadaan tersebut dengan contohnya adalah kita bermain game, permainan-permainan yang menitikberatkan pada edukasi seperti itu, untuk bisa peserta didik itu bisa terkondisi dengan baik. Barulah nanti di beberapa hari berikutnya kita bisa menyelami terkait dengan konten atau materi apa yang belum paham seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu guru di sini tidak langsung action dalam arti harus di hari pertama ini pelajaran bahasa Indonesia harus langsung diberikan materi ini. Itu tidak seperti itu, tapi kita pulihkan dulu. Kita pulihkan, kita kondisikan fisik dan psikisnya peserta didik itu seperti apa. Maka ada yang namanya asesmen. Asesmen itu tidak hanya akademik saja, tetapi juga non akademik seperti itu Pak. Oh, gitu ya. Jadi ya tugas yang kita laksanakan sebagai guru, dan mungkin anak-anak atau orang tua atau masyarakat mengetahui bahwa hari ini ketika kelonggaran untuk tetap muka pembelajaran dimulai adalah tidak ketika orang langsung PPR, tidak. Jadi saran dari Mas Menteri itu untuk mengembalikan psikologi anak. Nah, kalau bahasa saya yang agak nyeleneh itu biar anak itu tidak lupa cara duduk, cara menyapa salam, cara seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin remeh atau bersifat atau kejenuhan anak-anak yang di rumah, kita mendengar dari pendengar yang baik atau bagaimana melakukan pembiasaan greeting, salam beri salam di awal, kemudian berdoa di awal, dan mengakhiri pembelajaran dengan di akhir pembelajaran. Itu hal yang simpel itulah yang dilaksanakan Bapak Ibu guru di mungkin sekitar 1-2 bulan ini ya, baru diizinkan. Itu yang dilaksanakan. Jadi tidak perlu materi ini, dan dari kurikulum nasional pun itu tidak menuntut untuk ketuntasan secara maksimal, bukan begitu ya? Iya. Jadi karena kondisi masing-masing tempat, masing-masing latar belakang berbeda-beda. Menyikapi hal ini masih berkaitan dengan tema kuliah, khususnya karena kita di Jogja. Yang Jogja itu adalah banyak sebenarnya kota pelajar, kota wisata, kota city of networking, jadi kota jaringan. Bagaimana kita sebagai guru yang tadi disampaikan bahwa pembelajaran pun itu diawali dengan mengembalikan psikologi, itu usaha-usaha memulihkannya. Tadi kan secara garis besarnya, Bu ya. Nah, sekarang mungkin secara spesifik apa yang dilakukan. Misal saya sebagai guru yang masih belajar, apa yang sebaiknya saya lakukan ketika anak biar semangat berangkat ke sekolah, kemudian tidak merasa terberatkan, dan tetap otomatis tetap melaksanakan protokol. Dan selain itu ya capaian-capaian yang harusnya kita coba capai itu tercapai. Mungkin punya tips
entrik kan, mungkin sebagai guru yang sangat antusias dan disenangi anak-anak, mungkin seperti itu Bu ya. Oke, baik. Jadi untuk memulihkan kondisi psikis dan fisiknya, yang pertama yang tentunya bisa kita treatment ke anak itu adalah kita sembari bermain. Jadi belajar sembari bermain seperti itu. Jadi tidak harus yang namanya anak-anak yang berada di bangku sekolah dasar atau elementary school ini tentunya kita tidak bisa membelajarkan anak sama seperti jenjang di SMP ataupun dengan SMA. Seperti psikologinya itu. berbeda. Psikologinya berbeda, kemudian rentang penalarannya, pemikirannya juga berbeda. Sehingga ketika kita memberikan akses untuk tatap muka terbatas ini, pemulihan kondisi fisik dan psikisnya atau sosial emosionalnya itu dengan mengedepankan yang namanya belajar sambil bermain. Seperti itu. Jadi tidak saklek ketika kita membelajarkan seperti tema sejawat itu andragogi ya. Kenapa pendidikan itu pedagogi ya? Karena ada bimbingan, ada arahan, dan tentunya nuansa-nuansa atau dinamika anak yang masih sering bermain itu kita kaitkan dengan pembelajaran seperti itu. Sehingga mental atau yang kemarin-kemarin anak itu learning loss seperti itu bisa memulihkan kembali psikis dan fisiknya atau sosial emosionalnya seperti itu Pak. Wah, ternyata itu ya, karena setiap pagi saya ada mendengar di kelas nyanyi itu ya, nyanyi salam mulai bermain. Mungkin itu yang dirindukan anak-anak sampai mungkin kurang lebih 2 tahun ini. Saya misal mempunyai anak pun akan sangat jenuh. Jadi kejenuhan itu mungkin tidak hanya dirasakan anak, tapi kejenuhan itu juga dirasakan orang tua. Ya mungkin 1-2 tahunnya orang tua double. Jadi misalkan sekolah itu bayar, jadi bayar sekolah juga mengajar di rumah. Nah itu juga tantangan luar biasa. Mungkin orang tua cukup apa ya, cukup agak memberi angin segar bagi mereka karena aku sakit belum sekolah, anak sudah datang kembali dengan teman-teman. Jadi memang yang saya garisbawahi adalah mengembalikan dengan psikologi anak. Kalau dalam ini anak-anak itu suka dengan bermain, dengan bercanda, atau dengan game, dengan bernyanyi, itu yang Bapak Ibu guru harus lakukan ya, untuk mengembalikan. Karena kalau kita misalnya aja ya pada substansi materi ya, tentang kelas 5 ya, basic saya kan ditempatkan di kelas 5 seperti itu. Misalnya kita mengajarkan tentang materi tentang organ pernapasan manusia seperti itu, kan kita tidak langsung menjelaskan organ pernapasan manusia itu terdiri dari bla bla bla, itu anak menjadi bosan. Dan bagaimana anak itu bisa menguasai atau mengetahui substansi materi yang kita sampaikan itu dengan bernyanyi tadi, karena bernyanyi itu juga salah satu kinestetik yang dimiliki oleh anak gitu ya, untuk mengeksplor kreativitasnya. Dan dia itu juga sembari bernyanyi, sembari bermain itu dia paham akan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu seperti itu. Jadi dalam hari ini guru harus punya strategi, metode yang itu menarik dan otomatis karena tidak lagi saya mengatakan jenuh. Jadi kata jenuh pun mungkin 1-2 tahun ini tidak cukup menggambarkan titik puncak jenuh sejenuh-jenuhnya. Jadi itulah. Jadi Bapak Ibu guru, rekan-rekan yang hari ini di mana Anda berada, jika perlu melaksanakan itu yang harus kita garap bareng-bareng adalah mengembalikan psikologi anak. Biar anak itu tidak lupa dengan tempat duduknya, tidak lupa dengan memberi salam. Dengan itu nanti kita coba lambat laun untuk membentuk karakter yang mungkin itu mungkin 1-2 tahun pasti. Saya pandang begini Bu ya, mungkin 1-2 tahun ini karena anak sudah lama di sekolah, di rumah, mungkin akan habit dan lingkungannya akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pembiasaan selama 2 tahun ini. Nah, tidak semua anak berada dalam tanda kutip lingkungan yang sehat. Nah, saya kira seperti itu. Jadi itu tugas berat Bapak Ibu guru. Jadi bagi orang tua yang kadang-kadang anak saya itu 1 minggu masuk kok nggak ada perubahan. Pendidikan itu long life education. Jadi sampai akhir hayat. Jadi banyak kata-kata atau kalimat kiasan yang menggambarkan. Jadi tidak mudah mengembalikan telapak tangan. Jadi juga pendidikan itu tidak hanya kewajiban guru. Kita karena terbatas di sekolah, jadi orang tua itu juga mempunyai peran membentuk kepribadian, karakter, memberi teladan, dan lingkungan utamanya karena anak hidup di lingkungannya. Kemudian selanjutnya di akhir-akhir semoga
ini masa pandemi segera usai, kita baru mencoba untuk memulai lagi. Mungkin apa yang Bu Ria sebagai pendidik atau pengajar langsung disampaikan kepada orang tua dalam upaya ketika Bapak Ibu guru melaksanakan proses mengembalikan psikologi belajar anak, apa yang mungkin Bu Ria bisa sampaikan sebagai guru, masukannya, saran kepada orang tua untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, atau apa yang harus disampaikan atau dilakukan? Baik, seperti ini Pak Isna. Jadi antara guru atau stakeholder yang di sekolah ini tentunya kita pendidik itu harus menjalin sebuah kerjasama yang sinergi, karena kita mendidik putra-putri Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu yang dititipkan di sekolah ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi kan, seperti itu, karena ini zamannya adalah zaman berkolaborasi ya, seperti itu. Maka pendekatan atau keterampilan di abad 21 ini salah satunya adalah critical thinking and problem solving. Jadi anak itu harus berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah kreatif and inovasi, nah, seperti itu. Yang ketiga adalah komunikasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini perlu kita tingkatkan, perlu kita sinergikan kepada orang tua supaya nanti ketika kita mendidik putra-putri Bapak Ibu yang dititipkan di elementary school Karangmulyo ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah pendekatan komunikasi intrapersonal, seperti itu. Kita sampaikan bahwa karakteristik putra-putri Bapak Ibu itu seperti ini. Kan guru itu memiliki asesmen tadi, identifikasi di awal. Si A, si B, si C itu berbeda dengan yang lain, seperti itu. Maka keunikan salah satu siswa satu dengan yang lain itu berbeda. Oleh sebab itu, hal ini yang perlu kita sampaikan kepada orang tua melalui melihat gaya belajarnya seperti apa, karena anak satu dengan yang lain tidak bisa kita kebiah-biah seperti itu. Kita tidak bisa sama ratakan. Kalau yang satu itu pendekatannya audio, yang satunya visual, tidak bisa kita samakan. Ini harus audio, ini harus visual, karena mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Begitu juga dengan karakteristik atau nilai-nilai value yang dialami oleh anak itu perlu kita sampaikan. Sehingga di sini ada kolaborasi, ada sinergi bagaimana kita membentuk. Yang pertama adalah karakternya dulu, baru nanti akademiknya, seperti itu. Jadi harus ada komunikasi, yang terpenting adalah komunikasi intrapersonal antara guru atau pendidik dengan orang tua atau wali siswa, seperti itu Pak. Memang aktivitas pendidikan itu tidak hanya didedikasikan oleh guru, tapi juga mencakup stakeholder, tidak hanya sekolah, tapi dunia anak. Di situ ada lingkungan, ada teman, ada guru, ada orang tua, dan berbagai hal yang itu mendukung. Dan yang pasti 1-2 tahun ini kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu wali siswa menjunjung tinggi apapun aktivitasnya di tengah harus menyiapkan kebutuhan sehari-hari dalam tanda kutip hari ini, karena kita belum boleh sebelumnya adalah melaksanakan tatap muka. Ternyata orang tua melaksanakan aktivitasnya sebagai guru mendampingi putra-putrinya di rumah, itu sangat luar biasa. Ya mungkin banyak usaha termasuk di rumah, saya nggak betah Pak, kapan masuk lagi, tapi itulah jadi Bapak Ibu guru, itulah yang dirasakan Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah. 1-2 tahun ini Bapak Ibu guru melaksanakan sebagai perannya orang tua, sebagai pencari nafkah, sebagai apapun itu bentuknya, dan guru dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai psikologinya. Apapun itu kami sangat mengapresiasi dan mohon izin dan mohon dukungannya untuk kami, karena sekarang diberi kelonggaran walaupun belum bisa sebagaimana sebelum pandemi tatap muka, tapi mohon doa restu dan dukungan Bapak Ibu untuk bisa bareng-bareng untuk membentuk karakter dan mendidik putra-putri Bapak Ibu. Sebelum ini ditutup, mungkin ada closing statement atau hal yang mungkin akan Bu Ria sampaikan. Boleh di luar tema ini, monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Isna. Jadi gini, ketika kita melakukan sebuah pendidikan itu berbeda dengan pengajarannya. Kalau pendidikan itu terinput di sini adalah salah satunya adalah penanaman karakter. Menanamkan sebuah karakter atau value di dalam diri seorang
bisa orang tua saja, tidak bisa guru saja, tidak bisa masyarakat sekitar saja, tetapi antara guru atau pendidik, kemudian orang tua dan masyarakat, stakeholder yang terkait dalam dunia pendidikan itu harus bisa bekerja sama. Dan tentunya ketika kita mendidik anak itu harus disesuaikan dengan zamannya. Saya pernah mengutip apa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka tidak hidup dalam zamanmu. Oleh sebab itu, di dalam ranah pendidikan ini, pendekatan-pendekatan yang berbasis IT itu perlu dikedepankan. Salah satunya adalah pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge, seperti itu. Apalagi digitalisasi semakin masif, sehingga Bapak Ibu guru tentunya jangan stagnan untuk belajar. Tetap upgrade ilmu pengetahuan, upgrade melakukan peningkatan-peningkatan dalam hal pembelajaran supaya siswa yang kita hadapi ini memiliki progres yang signifikan, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentunya saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, kalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu akan harus sanggup menahan perihnya kebodohan, seperti itu. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, entah itu kita pendidik maupun kita merupakan komponen yang tergabung dalam masyarakat, kita harus menggerakkan hati kita dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seorang guru itu tidak terbatas hanya orang tua. Para pemangku kepentingan, kemudian anggota masyarakat itu juga bisa kita jadikan guru dalam kehidupan kita, seperti itu. Guru notabene tidak hanya berdikari di sekolah, tapi dimanapun kita berada, kita bisa menjadi seorang guru, seperti itu, Pak. Jadi jangan lelah untuk belajar, tetap kita sebagai pendidik harus upgrade untuk melakukan pendidikan yang sepanjang hayat, pembelajaran sepanjang hayat, long life education, seperti itu. Biasa. Ternyata itu PR bersama dalam melaksanakan aktivitas, bukan saja belajar tapi pendidikan. Dan saya kalau boleh mengutip salah satu tokoh yang dikagumi dunia yang terlahir di kota ini dan menjadi tonggak tokoh pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau mengatakan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi apapun aktivitas Bapak Ibu, para pemirsa, dan apapun perannya, kita berperan sebagai guru dan juga dimanapun adalah sekolah. Hal ini maksud dimanapun kita bisa mengambil pelajaran serta kita bisa belajar dimanapun dan dari siapapun. Mungkin itu. Dan saya lihat pemirsa, Bu Ria di meja ini selain ada cangkir ya, yang ini luar biasa isinya apa, nanti saya minum setelah pariwara berikutnya. Saya juga melihat sebuah buku. Saya penasaran apa itu dan apa yang mungkin Bu Ria akan sampaikan tentang buku itu. Saya tertarik karena saya juga suka nulis, tapi mungkin saya sebelumnya belum pernah lihat itu, dan apa yang mungkin pemirsa juga penasaran seperti apa bukunya dan apa yang Bu Ria sampaikan. Monggo Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Isna. Jadi sebagai seorang guru, salah satu update kita, salah satunya adalah di bidang literasi ya. Karena di tahun 2020 saya mengikuti ajang penulis seperti itu, kemudian mengikuti komunitas menulis. Foundernya adalah Mbak Fitria Mardiati dengan diikuti para penulis yang ada di Kota Jogja maupun DIY serta kota-kota yang lain yang ada di Indonesia. Saya senang sekali untuk melakukan yang namanya aktivitas menulis seperti itu, sehingga ketika ada event di dalam komunitas menulis itu, saya mengupgrade diri saya dalam arti saya mengirimkan sebuah karya, karena karya-karya yang dikirimkan oleh para penulis itu nanti akan diseleksi karya-karya terbaik itu, dan tentunya apresiasinya dari komunitas menulis ini yang tentunya diterbitkan oleh Goresa Pena itu akan dibukukan, seperti itu Pak. Sehingga saya termotivasi untuk mengirimkan karya puisi saya salah satunya, dan alhamdulillah karya saya itu saya sampaikan kepada komunitas menulis, kemudian diseleksi, masuklah karya saya dan dibukukan di sebuah buku yang berjudul Melangitkan
Nah, nanti saya mau membacakan sebuah puisi Pak karya saya ini seperti itu. Apalagi kan ini memperingati Hari Guru Nasional 25 November seperti itu. Boleh saya pinjam dulu ya? Boleh, Pak. Oke. Para pemirsa mungkin nanti bisa di close up atau nanti coba kalau memang ada linknya nanti kami share ketika ini saya tunda atau mungkin tidak lagi live. Melahirkan doa sungguhan puisi untuk guru. Jadi ini antologi ya? Iya, antologi dari para penulis yang karyanya terpilih kemudian dibukukan menjadi buku yang berjudul Melahirkan Doa. Seperti itu, Pak. Wah, ya. Saya jadi teringat kata dari satu presiden kita yang beliau seorang tokoh dan ulama juga, Gus Dur. Salah satu juga itu jadi cara saya untuk juga menulis yaitu beliau pernah berkata, menulislah kamu saat ini agar dunia tahu engkau pernah hidup. Jadi menulislah kamu hari ini agar dunia tahu engkau pernah hidup. Jadi mungkin jasad kita tidak akan abadi, tapi tulisan atau karya kita bisa jadi akan abadi. Jadi seperti itu karena Buria sudah akan menyampaikan kutipan puisi ini atau apa yang disampaikan itu mungkin akan memberi kado bagi Hari Guru pada kesempatan hari ini. Nah, nanti waktu sepenuhnya Buria bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Islam. Karena salah satu guru itu juga harus meningkatkan literasinya ya. Literasi itu kan cakupannya banyak. Ada literasi baca tulis, kemudian ada literasi numerasi, sains, kemudian finansial, kebudayaan dan kewarganegaraan. Nah, salah satunya adalah kita harus mengupgrade literasi kita di bidang menulis seperti itu. Yang tentunya bagi para guru itu menjadi momok ya. Padahal yang namanya menulis itu kalau hati kita itu happy, apapun yang kita pikirkan itu jadi tulisan. Jangan salah Pak, saya sudah menerbitkan satu buku solo cerita anak, kumpulan cerita anak dan buku solo puisi. Bukunya sudah saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wasini untuk menjadi referensi di perpustakaan SD Karangmuda ini. Dan nanti anak-anak juga bisa membaca dan tentunya bisa melihat seperti itu untuk dipahami. Seperti itu Pak. Baik, ini terima kasih waktunya. Kemudian saya akan membacakan puisi dulu ya. Harus karena kita kehadiran tidak hanya pembicara tapi juga penulisnya juga kita harapkan nanti bagi para penonton yang hadir langsung ini dari sebuah pesantren kiri nanti semoga sang penulisnya langsung akan menjanjikan kita hadiah buku untuk kita gratis ya, berarti ya para penonton wah benar-benar dan siapa tahu para pemirsa di mana berada boleh sampaikan saya dikasih siapa tahu terbuka pintu hatinya untuk memberikan karyanya kepada para penonton. Oke, tanpa memperpanjang waktu silakan untuk menampilkan aksinya. Oke, baik Pak. Tapi saya jeda dulu ya terkait dengan para penonton yang excited gitu ya. Excited mungkin nanti diberi pertanyaan supaya nanti saya juga memberikan apresiasi buku karya solo saya ya. Karya solo saya terkait dengan buku puisi anak seperti itu. Puisi anak ada 20 judul puisi yang sudah saya hasilkan lewat buku solo tersebut. Nanti ada pemirsa satu saja Pak, karena buku saya sudah terjual gitu sehingga cuma tinggal dua nanti untuk koleksi saya. Kemudian satu saya apresiasikan kepada para penonton yang ada di Sky Radio TV maupun pemirsa yang ada di IG maupun Facebook gitu ya Pak ya. Siapa nanti ya? Silakan ketikkan ya, ada pertanyaan siapa tahu diapresiasi. Oke Pak ya. Alhamdulillah untuk karya saya itu ada di lembaran pertama setelah owner dari komunitas Yuk Menulis. Baik, saya akan bacakan puisinya. Sambil duduk sambil berdiri boleh? Sambil berdiri boleh ya Pak? Boleh, silakan. Bismillah. Bakti Negeriku, karya Komaria binti Zulaiha SPD. Pagi nan indah saat mentari bersinar terang, terdengar kicauan burung yang bersaut-sautan, menemani langkah kakiku menuju suatu tempat. Tempat yang penuh dengan canda tawa,
tempat yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Dengan niat bismillah dan tekad yang kuat, ku habiskan separuh waktuku di sana, mengemban tugas mulia nan suci, untuk mencerdaskan anak bangsa. Ku bimbing dan ku ajari mereka dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Ku didik mereka dengan penuh cinta kasih. Selalu ada tantangan dan ujian yang harus ku lewati. Ikhlas adalah pelajaran yang berharga. Terselip doa dan harapan setiap waktu. Semoga kelak mereka menjadi insan yang berkarakter, cerdas, dan kompetitif. Terima kasih. Saya kira perlu kita apresiasi. Jadi saya dari pendengar yang awal dengan puisi saja tertarik, mungkin ini mengisahkan rutinitas seorang guru, betul ya? Iya, betul. Habitual activity, tiap hari menyapa, berangkat sekolah, pulang, kemudian di rumah pun masih, kalau sekarang masih menerima tugas. Jadi saya pun itu masih mendapat terima tugas sampai jam 3 malam. Pagi itu malam itu. Karena saya pun sampai lupa pagi itu malam. Jadi kadang-kadang kalau guru kelas itu menanggapi satu kelas mungkin 20 sekian. Kadang guru mapel itu tidak bisa semua terjawab secara langsung karena satu rombongan dari kelas sampai kelas 6 itu baru satu hari. Kalau mengajar beberapa tempat, nah itu nanti luar biasa. Jadi kadang-kadang itu, jadi jangan kira anak-anak atau bapak ibu guru, bapak ibu wali murid di rumah, kadang kok ibu halus ini, kadang-kadang karena apalagi bapak ibu guru yang sudah menjadi orang tua di rumah masih harus melaksanakan kewajiban sebagai orang tua, tapi juga menerima tugas. Jadi jangan dikira ketika pandemi itu malah hal-hal, malah kita itu sampai rumah masih menerima tugas dan memberi tugas dari anak. Oke, sangat luar biasa buku yang disampaikan Buria. Semoga bisa mencambuk bagi saya sendiri dan mengingatkan kita sebagai guru bahwa literasi itu adalah sebuah keniscayaan. Menulis itu adalah sebuah keniscayaan. Saya itu menulis juga setiap hari di WhatsApp. Jadi silakan kalau saya jangan mengutip kata-kata agak memang kata-kata ini, tapi kita lihat jangan dari covernya, jangan dari kata-katanya, tapi hikmahnya. Jangan sampai ide itu maksud di otak. Itu salah satu tulisan filosof. Itu agak kalau dia pendidikan itu agak memang sarkas, tapi karena saya juga filsafat membaca seperti itu cukup untuk memberikan sambung bahwa jangan ketika saya kira semua orang pasti punya ide, setiap orang punya gagasan, tapi tidak semua orang bisa melaksanakan dan kalau berbicara literasi menuliskannya. Sekaligus tadi Buria juga saya jadi pengen juga promo. Tapi kalau Buria karya-karyanya mungkin tentang pendidikan, karena menulis itu berbagai aspek dan aliran. Ada yang real, ada yang kemudian drama, ada yang itu fiksi. Saya kebetulan bagi bapak ibu yang mungkin suka dengan dunia novel, saya juga menulis siapa tahu yang terjadi di bawah kubah masjid yang itu bersama Kang Nurman Asirezi, penulis ayat cinta. Mungkin itu karya saya pertama. Siapa tahu nanti karena saya malas untuk nulis belum bertelur lagi nih. Yang meskipun juga belum sampai karena cetak berikutnya menunggu yang sampai. Siapa tahu tertarik. Itu sudah promo nggak apa ya? Nggak apa-apa.
saya kira hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat luar biasa dari sejarah PGRI. Saya sebagai guru muda dan baru ternyata tahu apa itu PGRI, sejarahnya, dan kenapa kok tanggal 25 jangan seperti saya. Wah, kok tanggal 25 makanya kenapa kok nggak tanggal 30? Nah, Februari nanti kita nggak pakai tanggal cuma sampai 28 bulan ya. Ternyata itu jawabannya. Dan bagaimana guru menjalani proses pembelajaran, proses pendidikan di era pandemi, kemudian tadi disampaikan bagaimana orang tua harus mendampingi putra putrinya yang dalam tanda kutip sudah menemui titik jenuh, dan mau tidak mau, setuju setuju juga terpengaruh terhadap lingkungannya setelah 1-2 tahun ini di rumah, harus mendampingi anak untuk membayar psikologi belajarnya biar tercapai apalagi karakter yang dibangun, dan kemudian kita sebagai guru bagaimana harusnya melayani, skill-skill apa yang harusnya kita laksanakan menghadapi anak karena saya kutip katanya Bu Ria tadi bahwa didiklah anakmu sebagaimana masanya. Seperti itu ya, jadi karena itu bukan masalah. Jadi itulah hal-hal yang baik. Saya kira kita bisa cukup mencari kata-kata kiasan dan kata-kata dimanapun, tinggal mana yang akan kita pilih dan kita laksanakan. Saya kira itu Bu ya, terima kasih untuk waktunya siang ini sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Saya ucapkan bagi para pemirsa dimanapun berada dan anak-anak serta orang tua dan siapapun Anda yang telah berkenan mampir di channel ini, yaitu jadi kita ingatkan lagi bahwa sekolah SD Karangmulyo, SD Negeri Karangmulyo, kita berada di Kota Jakarta di Jalan Iko Bayun di kawasan Kota Gede, heritage-nya Kota Jogja, punya channel yaitu di Skyline TV atau ketik saja di YouTube SDN Karangmulyo, dan di IG-nya apa IG-nya? IG-nya di SDN Karangmulyo YK. SDN Karangmulyo YK. Jadi di situ nanti akan berbagai aktivitas disampaikan. Selain itu juga banyak konten-konten edukasi yang mungkin itu tidak saja bagi Bapak Ibu yang punya putra SD, tapi apapun itu semoga bermanfaat. Jadi silahkan komen kalau ini bahasanya anak subscribe atau subscribe channelnya YouTube SDN Karangmulyo, dan share dimanapun, komen, tinggalkan jejak dan ambil hikmah yang baik-baik. Atau siapa tahu tolong bikin konten tutorial mengerjakan PR. Siapa tahu itu ini harus sepele, tapi siapa tahu mengerjakan PR kebut semalam. Nah, itu kan anak pilihan sekali ya. Itu yang saya dulu lakukan. Tapi jangan ditiru ya. Itu cuma hal yang lucu. Tapi silahkan kalau Bapak Ibu anak-anak pemirsa punya ide, tolong bikin konten seperti ini, atau dalam masa peringatan ini tolong bikin acara seperti ini. Siapa tahu begitu ya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung, sponsor. Tidak akan hadir di studio ini yang mungkin karena kemarin sempat Bu ya, kita masuk setelah kita setelah mengadakan HUT, masuk media, radio, koran, online, salah satu saya nggak melakukan satu-satunya, mungkin bisa pertama, tapi semoga ada berikut-berikutnya. SD negeri yang mempunyai studio sekarang sudah mulai bermunculan. Kita dari ini malah bersyukur, oh ternyata SD yang lain turut ada dan itu turut ada peringatan, itu tidak akan bisa terlaksana tanpa dukungan Bapak Ibu, sponsor dan berbagai pihak yang tidak bisa kami satu-satu. Semoga apapun yang Bapak Ibu keluarkan, tenaga, pikiran, kemudian biaya, apapun itu terhitung sebagai jariah. Dan selain terima kasih, semoga Bapak Ibu tetap bisa mendukung kegiatan ini. Bapak Ibu orang tua dan wali murid atas dukungan kami terima kasih, dan bisa turut membersamai konten-konten edukasi hari ini dan berikutnya dalam rangka melahirkan generasi yang kita harapkan berguna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Saya Saifuddin sebagai guru di sini, sebagai
diri. Sebelum undur diri saya mohon maaf jika banyak khilaf dan perkataan. Kalau ada benarnya hanya semata-mata dari Allah, kalau ada kurangnya pasti dari kekhilafan saya pribadi sebagai manusia. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, jika lidah melukai hati kemana obat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, selamat siang, selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih.